Halo, selamat datang di kelas Matematika Media Pembelajaran kelas 7 SMP Negeri 58 Surabaya. Kali ini pembahasan adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, tetap belajar di rumah dan taati protokol kesehatan. Oke, sebelum kita ke pembelajaran yang lebih dalam, marilah kita simak dulu contoh dan non-contoh dari pembahasan yang akan kita bahas lebih lanjut. Contoh yang pertama, nah ini adalah penjumlahan yang pendasar sekali. SD kita sudah pernah dapatkan 70 ditambah 130, kira-kira jawabannya 200. Nah, untuk contoh yang kedua, soalnya saya balik dari contoh yang pertama, 130 ditambah 70, kira-kira jawabannya adalah tetap 200. Nah, kita simak di contoh ketiga dulu. Ada 45 dikurangi 20, kira-kira jawabannya adalah? Betul, 25. Nah, contoh yang keempat, ini adalah contoh dari ketiga, tapi soalnya saya balik, yang di depan adalah 20 dan yang belakang adalah 45. Jadi 20 dikurangi 45, jawabannya adalah min 25. Contoh yang kelima bisa kita simak, ada 45 ditambah min 20. Nah, jadi contoh yang kelima ini hampir sama dengan contoh yang ketiga, namun 20-nya ada min. Jawabannya adalah 25. Lanjut ke contoh yang keenam. Dari contoh keenam ini adalah contoh kelima atau soal kelima, tapi saya balik, min 20-nya di depan. Jawabannya adalah tetap 25. Nah, dari contoh yang pertama hingga contoh yang keenam, di sini muncullah yang namanya sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya akan muncul seperti ini. Sifat yang pertama adalah komutatif dan bukan komutatif. Nah, apa itu komutatif dan apa itu bukan komutatif? Kalau kita lihat di sini, contoh yang pertama dan kedua itu disebut komutatif, yaitu apabila soalnya kita bolak-balik, ya kan? Kita bolak-balik meskipun 70-nya di belakang, meskipun 70-nya di depan, itu jawabannya tetap sama. Sama dengan yang soal kelima dan keenam. Meskipun 45-nya di depan ataupun di belakang, jawabannya tetap sama. Itu disebut dengan komutatif. Nah, kalau bukan komutatif, apa itu? Nah, meskipun dibolak-balik, ya kan, 45 di depan, 45 di belakang, ternyata jawabannya berbeda. Di atas ini notasinya adalah plus, positif, dan yang bawah notasinya adalah min atau negatif. Nah, syaratnya adalah, nah, bisa dilihat sendiri operasinya. Oke? Jika kalian masih ada yang bingung, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa bertanya lewat grup mata pelajaran. Tugas kalian yang pertama adalah siapkan buku tugas dan tulislah apa itu sifat komutatif menggunakan bahasa kalian. Silahkan untuk referensinya, untuk sumbernya bisa melihat di buku atau di internet. Oke, sifat yang kedua saya sajikan dalam bentuk tabel, ada dua contoh. Contoh yang pertama, ini saya mempunyai bilangan A yaitu 1, bilangan B yaitu min 6, dan bilangan C adalah 3. Di kolom-kolom setelah ini adalah operasi-operasi bilangan yang melibatkan bilangan-bilangan A, B, dan C. Sekarang kita bahas satu-satu. Ada A ditambah B, berarti yang kita operasikan hanyalah bilangan A atau 1 di sini di contoh pertama dan B atau min 6. Jadi ketika 1 ditambah min 6 jawabannya adalah min 5, betul. Yang kedua ada B ditambah C, berarti yang kita operasikan hanyalah bilangan di kolom B dan di kolom C saja. Berapa? Min 6 ditambah 3, jawabannya adalah betul, min 3. Di kolom selanjutnya ada kurung di awal yaitu A ditambah B. Jadi jika ada sebuah operasi bilangan dan dua bilangan diantaranya itu dikurung, maka dua bilangan yang di dalam
kurung inilah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang A ditambah B, yaitu ini, min 5, maka kita tidak usah mengoperasikan lagi. Nah, yang belakang adalah ditambah C. Berarti kolom A ditambah B ini kita tambah dengan C atau bilangan yang ada di kolom C. Berarti min 5 kita tambahkan 3, jawabannya adalah min 2. Betul sekali. Nah, di kolom yang paling kanan ternyata yang dikurung adalah yang bagian B dan C. Nah, B dan C di sini sudah kita cari di kolom yang bagian ini, B ditambah C ini. Nah, berarti kita operasikan bilangan A saja atau bilangan yang paling kiri 1 dengan bilangan min 3. Berarti A ditambah min 3 sama dengan min 2. Betul. Nah, supaya lebih paham saya kasih contoh yang kedua. Bilangan A-nya adalah 4, bilangan B-nya adalah 3, dan bilangan C-nya adalah min 2. Sekarang di kolom A ditambah B, bisa kita isi berapa? A ditambah B atau 4 ditambah 3. Jawabannya adalah 7. Sekarang di kolom B ditambah C, 3 ditambah min 2. Jawabannya adalah 1. Betul. Sekarang di kolom A ditambah B ditambah C. Dengan syarat A ditambah B dulu, kita dulukan, yaitu di kolom ini kita sudah mendapat jawabannya itu 7, ditambah dengan C atau min 2. Berarti 7 ditambah min 2 hasilnya 5. Betul. Di kolom yang terakhir ada A, di sini kita punya bilangan A adalah 4, ditambah B ditambah C. B ditambah C di sini adalah 1, berarti 4 ditambah 1, jawabannya 5. Nah, dari dua contoh yang saya berikan ini, muncullah sebuah sifat lagi bernama asosiatif. Nah, asosiatif itu seperti apa pengertiannya? Bisa kalian lihat di sini. Bisa kalian lihat di sini. Jadi di antara dua operasi yang berbeda ini ternyata menghasilkan jawaban yang sama. Nah, sekarang tugas kalian yang kedua adalah tuliskan pengertian dari sifat asosiatif itu berdasarkan contoh yang Bu Mei kasih tadi di buku tugas kalian. Oke. Nah, di sini ada 3 tugas lagi. Jadi tugas kalian totalnya ada 5. Tugas yang pertama adalah tentang pengertian komutatif. Tugas kedua adalah tentang pengertian sifat asosiatif. Dan 3 tugas lainnya adalah ini. Saya kasih waktu hingga pukul 4 sore. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Kalian gambar tabelnya. Untuk sumber belajarnya kalian bisa lihat di buku tugas, di buku paket, ataupun di internet. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Selamat belajar, semoga beruntung, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.